Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba Allah yang lemah, yang dhaif, tempatnya salah dan lupa. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari yang namanya dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Baik itu dosa sifatnya tersembunyi ataupun terang-terangan. Dosa yang tersengaja ataupun tidak disengaja. Tentu kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Namun demikian, kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Banyak di antara amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sebuah kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang pernah kita jalankan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu amalan apa sih yang bisa menghapus, yang menjadi sebab Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita? Tentu sangat banyak sekali jenis bentuk macam kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa dengan melakukan sholat, bisa dengan berzikir, bisa dengan mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Salah satu di antara amalan yang bisa menghapus dosa kita, walaupun dosa kita banyak, tak lain dan tak bukan, yaitu membaca tasbih atau zikir yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billahi illa hufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alal ardi, tidaklah ada di muka bumi, rajulun, seorang lelaki, yaqulu, yang mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah, illallahu, kecuali Allah, wallahu, adapun Allah, akbaru, itu maha besar, wa subhanallahi,
Maha suci Allah. Walhamdu, segala puji, lillahi, itu tetap miliknya Allah. Wala haula, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jika seseorang lelaki membaca zikir tersebut, illa hufirat, kecuali diampuni apa dzunubuhu, dosa-dosanya. Walau kanat, walaupun adanya dosa, adanya itu misla zabadil bahri, sebanyak busa di lautan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu zikir yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di situ dijelaskan tidaklah seseorang lelaki juga perempuan sama saja yang ada di muka bumi ini yang mau berzikir, mengucapkan kalimah, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahi. Siapapun yang mau mengucapkan zikir tersebut, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa tersebut banyaknya seperti busa di air lautan. Subhanallah, ini sangat istimewa dan luar biasa fadilah manfaat daripada zikir kalimat tersebut. Mudah dihafalkan, enteng diucapkan. Insya Allah, jikalau kita berzikirnya, mengucapkannya penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan kekhusyuan, insya Allah dosa-dosa kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihapus, akan diampuni, walaupun dosa kita sebanyak seperti busa di air lautan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah sangat menginginkan kita itu dimaafkan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang dalam hidupnya ahli ibadah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di yaumil qiyamah nanti, ketika dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab, ternyata di situ setelah ditimbang amal kebaikannya melebihi daripada amal keburukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan buku catatan amal dengan diterima oleh tangan kanan dan disebutnya dengan ashabul maimanah. Dan orang-orang yang menerima buku catatan amal kebaikan ini diterima dengan tangan kanannya, dia akan bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kenikmatannya mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terbayang sama sekali oleh hati manusia. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab, ditimbang amalnya, keburukannya banyak, ketaatannya sedikit, ibadahnya sedikit, dosanya menumpuk, dosa kecil, dosa besar, dosa hakullah, dosa kita kepada Allah, dosa hakul adami, dosa kita kepada sesama manusia belum dimaafkan oleh Allah. Misalkan
karena memang ia tidak pernah bertaubat kepada Allah, tidak pernah menyesali, bahkan tidak pernah menangis atas dosa-dosa yang ia lakukan. Justru malah bangga, tertawa, menepuk dada karena ia mampu melakukan sebuah kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunung dosanya, sehingga ketika ditimbang amal kebaikannya lebih sedikit dan diberatkan oleh amal keburukan dan dosa-dosanya. Ketika itu terjadi, maka orang tersebut akan menerima buku catatan amalnya, mulai dia hidup di muka bumi ini semenjak akil balik sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia, dia akan terima dengan tangan kiri. Dan ketika itulah dia menjerit, dia menyesal, menangis, histeris. Kenapa? Karena ia tahu siapapun yang menerima buku catatan amal diterima dengan tangan kiri, itu disebutnya ashabus simal, dan itu adalah calon penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidup di panggung dunia ini, saatnya kita manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah, dan saatnya kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa menambah kebaikan kita dan pahala kita, dan juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Salah satu di antaranya ialah zikir yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana siapapun yang mau mengamalkannya, ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya walaupun dosa tersebut sebanyak butir atau sebanyak busa di lautan. Zikir apa itu? Seperti yang Al-Fakir tadi sampaikan, yaitu berupa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam hal ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, di samping kita beristighfar kepada Allah, di samping kita memperbanyak kebaikan dan juga zikir tersebut, tentunya harus lebih melakukan dengan taubatan nasuha. Tentunya harus betul-betul bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.